Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Penembak jitu terbaik. Bab 393. Lian memandang Nuotai, yang masih berlutut di tanah, lalu ke Chaiko, yang tampak sedih dan ingin menangis. Apa nama benda ini? Bukankah itu bagus? Nuotai, kamu bangun duluan. Lian menjelaskan masalahnya kepada Nuotai dan mengatakan bahwa dia bukanlah pemimpin kelompok tentara bayaran Orion dan itu adalah kesalahpahaman total. Nuotai sangat terkejut mendengarnya. Dia bekerja selama sebulan untuk menabung uang tiket pesawat ke Arab Saudi, dan sekarang dia tidak punya apa-apa di sakunya. Bos Lian, jika Anda tidak menerima saya, maka saya harus mengemis di jalanan. Kata Nuotai dengan ekspresi pahit di wajahnya. Lian juga tidak bisa berkata-kata dan berkata bahwa dia ingin memberi Nuotai sejumlah uang, tetapi Nuotai mengatakan bahwa dia tidak punya tempat tujuan. Pada akhirnya, Ang Li tidak punya pilihan selain membiarkan Nuotai tetap di sini terlebih dahulu. Adapun pengaturan masa depan, dia harus menunggu sampai Deat Game selesai. Jangan khawatir, bosnya cerdas dan berhati lembut. Dia pasti akan setuju kamu bergabung dengan Orion Mercenary Group. Lian mendengar apa yang dibisikkan Caizi kepada Nuotai sebelum dia pergi. Nuotai mengangguk dengan serius dan sangat ingin naik dan mendorong Caizi ke tanah dan memukulnya. Segera setelah masalah Nuotai diselesaikan di sini, Fali mengirim penjaga keamanan ke sana. Tuan Li, seseorang sedang mencarimu di luar. Seseorang mencariku lagi. Lian hampir melompat ketika mendengar ini, dan berteriak dalam hatinya, Caizi, cepat hapus rekrutmen dari kelompok tentara bayaran Orion. Setidaknya hapus berita bahwa saya adalah pemimpin kelompok. Siapa itu? Suara Lian sedikit bergetar. Dia sangat takut seseorang seperti Nuotai akan datang dan meminta untuk bergabung dengan kelompok tentara bayaran Orion. Dia tidak menyebutkan namanya, dia hanya mengatakan bahwa dia pernah menjadi kepala sekolahmu. Kepala sekolah. Lian mengerutkan kening. Dari TK hingga lulus SMA, ada lebih dari selusin orang yang pernah menjabat sebagai kepala sekolah Lian. Yang jelas, belasan orang ini tidak akan datang ke sini. Tinggal satu orang lagi, Semi. Sami adalah kepala sekolah penembak jitu Jerman dan penembak jitu peringkat atas. Apakah dia datang ke sini untuk membunuhku sebelum permainan kematian dimulai? Hanya ada 38 penembak jitu yang masuk dalam daftar langit, dan masing-masing dari mereka adalah legenda seperti kepala sekolah Semi. Selain bertarung melawan Reaper, yang juga berada di daftar teratas, Ang Li belum berkesempatan melawan sniper lain di daftar teratas. Kemunculan kepala sekolah Semi membuat Lian menantikannya. Kepala sekolah, jika Anda di sini untuk membunuh saya, jangan salahkan saya karena tidak peduli dengan hubungan antara guru dan siswa. Lian bergumam dalam hatinya. Bawa aku menemuinya. Kepala sekolah Sami mengenakan topi matahari putih, kemeja kotak-kotak, celana panjang besar, dan sepasang sandal. Dia sedang duduk di ruang VIP stadion balap unta dan berteriak keras. No. 3, no. 3, lari, lari. Lian tertegun sejenak saat melihat pemandangan ini. Kepala sekolah Semi sepertinya berada di sini untuk jalan-jalan, dan dia terlihat seperti penjudi gila sekarang. Batuk. Lian terbatuk ringan untuk mengingatkan kepala sekolah Semi bahwa dia telah tiba. Kepala sekolah Semi begitu fokus pada perlombaan unta sehingga dia tidak menyadari Ang Li berdiri di belakangnya hingga perlombaan berakhir. Maaf, saya memasang taruhan kecil pada nomor 3 saya, jadi saya memberikan perhatian khusus pada permainan ini. Apakah itu terdengar seperti Anda membuat taruhan kecil? Dia hanya mempertaruhkan seluruh kekayaannya pada 3. Kepala sekolah Semi, sudah lama tidak bertemu. Lian berkata sambil tersenyum. Memikirkan fakta bahwa dia dikhianati oleh sekolah, sudah sangat baik bagi Lian untuk tersenyum seperti ini. Kenapa, kamu masih menyimpan dendam terhadap kepala sekolah? Kepala sekolah Sami bertanya, lalu berjalan ke konter dan mengeluarkan 2 kaleng bir dingin dari lemari es, membukanya sendiri dan menyerahkan salah satunya kepada Lian. Sejujurnya, lingkungan di sini sangat bagus. Jika aku tidak tahu bahwa kamu dan Ali berteman, aku tidak akan menemukanmu di sini sama sekali. Ayo, minum. Kepala sekolah telah meminta maaf kepada Anda. Petik 2. Lian mendentingkan gelas dengan kepala sekolah Sami, tetapi tidak minum. Sebaliknya, dia bertanya, kepala sekolah Sami, mengapa Anda tidak memberitahu saya mengapa Anda datang menemui saya? Kamu masih sama seperti dulu, tidak ada yang berubah. Kata kepala sekolah Sami sambil mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lian. Lian mengambilnya dan melihat ada surat undangan tentang game kematian di telepon, dan penerimanya adalah kepala sekolah Sami. Berbeda dengan cara mengeluarkan undangan dan registrasi pada 2 game pertama, game Deat ketiga telah membatalkan registrasi. Dengan kata lain, seluruh peserta permainan diundang untuk berpartisipasi dengan mengirimkan surat undangan. Lagi pula, 38 penembak jitu dalam daftar semuanya adalah legenda, dan kebanyakan dari mereka telah mencapai usia pensiun. Sangat mustahil membuat mereka mengeluarkan uang untuk mendaftar ke permainan yang mengancam jiwa.
Tidak hanya tidak memerlukan biaya pendaftaran, surat undangan tersebut juga memperjelas bahwa selama Anda berpartisipasi, Anda akan menerima biaya tenaga kerja sebesar 1 juta. Artinya mengeluarkan uang untuk mengajak orang datang, namun meski begitu, tidak banyak orang yang bisa berpartisipasi. Pertama-tama, penembak jitu di daftar Tianbang sudah menjadi terkenal, dan tidak perlu berpartisipasi dalam permainan kematian untuk mendapatkan ketenaran. Kedua, penembak jitu Tianbang umumnya lebih tua, dan yang termuda di antara mereka berusia 40-an. Misalnya, untuk seseorang seperti kepala sekolah semi, agak tidak realistis jika Anda memintanya bertarung. Setelah membaca surat undangan, Lian mengembalikan telepon ke kepala sekolah Sami dan memandangnya dengan bingung. Kepala sekolah Sami mengambil telepon, menyesap bir dan berkata, saya tidak berencana untuk berpartisipasi dalam Death Game. Tapi aku khawatir jika kamu mati di game kematian, kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk bertarung lagi. Oleh karena itu, aku ingin berduel denganmu sebelum game kematian. Petik 2. Duel. Wajah Lian menjadi gelap, dan dia dapat melihat bahwa kepala sekolah Sami tidak benar-benar ingin melawannya, tetapi ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberitahu dia kekuatan penembak jitu Tianbang. Berniat baik. Terlihat kepala sekolah Sami juga ingin memperbaiki hubungan dengan Ang Li. Kata-kata buruk ada di depan. Pedang tidak memiliki mata. Jika seseorang meninggal secara tidak sengaja, itu tidak ada hubungannya dengan siapapun. Kepala sekolah Sami segera menambahkan sesuatu agar Lian bisa menghilangkan kekhawatirannya. Lian berpikir sejenak dan berkata, kepala sekolah Sami, mohon istirahat dulu, dan kita akan berduel lagi besok pagi. Wah, aku tidak berguna seperti yang kamu kira. Baiklah, bagaimana kalau kita berduel malam ini? Petik 2. Kepala sekolah Semi bertanya. Oke. Lian mengangguk ringan dan berjalan keluar. Sedangkan untuk kepala sekolah Sami, seseorang secara alami akan membuat pengaturan. Saat makan siang, Note mendatangi Lian dengan penuh semangat. Bos, kudengar seseorang ingin berduel denganmu. Apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu menghadapinya? Note berkata dengan penuh semangat, sepertinya ingin sekali pamer di depan Lian. Lian melirik Kaizi yang bersembunyi di balik pintu dan tahu itu adalah ide gadis ini. Makanlah makananmu. Mulai sekarang, tetaplah di sini dengan jujur dan jangan membuat masalah bagiku. Kata Lian dan meletakkan piring berisi steak ke tangan Note. Bab 394. Note mengambil piring itu dan pergi dengan ekspresi kecewa di wajahnya, tapi Fali segera menghampiri. Saudaraku, Fali memanggil dengan penuh kasih sayang. Dia tidak tahu kapan dia mulai menyebut Lian sebagai saudara. Melihat senyum sinis Fali, Lian secara naluriah mundur sedikit, menjaga jarak dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Fali menggosok tangannya dan berkata, kudengar temanmu adalah kepala sekolah penembak jitu Jerman. Oh, maksudmu kepala sekolah Semi, kan? Lian bertanya. Ya, itu kepala sekolah Sami. Fali mengangguk dan bertanya dengan suara rendah, aku mendengar seseorang berkata bahwa kamu akan melakukan duel penembak jitu dengannya di malam hari. Siapa yang membocorkan berita tersebut? Lian merasa sedikit tidak senang, tapi masih mengangguk. Ada apa? Wali kembali mendekati Lian, hampir menyentuh wajah Lian. Lian buru-buru mundur, menjauhkan diri dari Fali, mengulurkan tangannya dan berkata, jika ada yang ingin kamu bicarakan, tolong jangan terlalu dekat, oke? Fali paham bahwa maksud dari perkataan Ang Li adalah, aku tidak tertarik pada laki-laki, dan di saat yang sama tersirat bahwa Fali mempunyai kebutuhan dalam hal itu. Di masa lalu, Wali akan langsung marah dan berteriak bahwa orientasi seksualnya adalah hal yang normal. Saat ini, Fali terus tersenyum, menggosok tangannya dan berkata, baiklah, aku punya permintaan kecil. Bolehkah aku ikut duelmu? Lian mengerutkan kening. Aku sudah tahu bahwa Fali adalah seorang maniak penembak jitu, kalau tidak, aku tidak akan mengganggunya untuk mengajarinya keterampilan menembak. Batuk. Lian terbatuk ringan dan berkata dengan wajah serius, tidak apa-apa jika kamu ingin berpartisipasi, tapi kamu harus mengatakan hal-hal buruk terlebih dahulu. Duel ini bukan permainan kandang sebelumnya, semua senjata asli dan peluru tajam digunakan. Ingat permainan Bleach. Seperti yang Anda lihat, itu akan membunuh orang. Petik 2. Ang Li sengaja menekankan pengucapan kata, orang mati. Apakah seseorang akan mati? Fali berteriak, memutar matanya dan tertawa datar, ya. Aku hanya bercanda tadi. Di ronde manakah duel antara dua ahli penembak jitu saya harus ikut bersenang-senang? Makan cepat. Saya kebetulan ada urusan resmi yang harus diselesaikan, jadi saya tidak akan menyela. Petik 2. Pengecut. Lian mengutuk dengan suara rendah saat dia melihat sosok Fali yang melarikan diri. Sulit membayangkan orang yang mengendalikan bisnis penyelundupan senjata terbesar di Arab Saudi akan begitu takut akan kematian. Setelah matahari terbenam, suhu turun dengan cepat. Pada siang hari, Anda masih bisa melihat rompi dan celana Anda, tetapi sudah terlihat dingin. Lian menyapa Fali dan menyatakan bahwa dia akan menemuinya untuk mengambil beberapa senjata dan perlengkapan, dan kemudian menemukan kepala sekolah Sami. Kepala sekolah Sami membuka pintu dengan tubuh berayun dan memukul haha, seolah dia baru bangun tidur. Apakah ini akan dimulai secepat ini? Tanya kepala sekolah Semi.
Lian memutar matanya dan berkata pada dirinya sendiri, bukankah kamu yang ingin berduel malam ini? Senjata dan perlengkapannya sudah siap. Mari kita lihat perlengkapannya dulu. Setelah itu, dia mengantar kepala sekolah Sami ke tempat parkir. Seorang penjaga keamanan bertindak sebagai pengemudi dan menarik Ang Li dan kepala sekolah Sami ke gurun. Ada deretan mobil yang diparkir di padang pasir. Fali sedang duduk di depan truk kotak perkakas. Ketika Lian tiba, dia meminta seseorang untuk membuka pintu kotak perkakas. Ini adalah kotak perkakas yang dimodifikasi, dengan berbagai model perlengkapan penembak jitu ditempatkan dengan rapi di dalamnya, mulai dari senapan penembak jitu berukuran besar hingga pakaian kamuflase gurun. Ambil apapun yang kamu suka, kata Fali sambil menunjuk senjata dan perlengkapan di dalam mobil. Kepala sekolah Sami meliriknya dan berkata, saya bisa menghadapi Lian hanya dengan sepasang tangan. Namun, hari ini cukup dingin. Tolong beri saya pakaian kamuflase untuk dipakai. Ekspresi Fali menjadi gelap, merasa Sami benar-benar nakal dan sombong. Ang Li adalah pria yang telah memainkan 2 game kematian berturut-turut, dan keterampilan menembaknya telah diajarkan secara pribadi oleh Fali. Tanpa senjata, apalah arti duel penembak jitu? Kepala sekolah Semi, apakah kamu benar-benar yakin bahwa pakaian kamuflase saja sudah cukup? Lian juga bertanya dari samping. Hehe. Kepala sekolah Sami menunjukkan senyuman khasnya, lalu berkata, jangan lupa, saya kepala sekolah, dan saya membawamu ke sini. Kepala sekolah, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Lian mengingatkan. Kepala sekolah Sami berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus menemukanku dulu. Melihat desakan kepala sekolah Sami, Lian berhenti membujuknya dan meminta Fali untuk memberikan pakaian kamuflase kepada kepala sekolah Sami. Setelah mengenakan seragam kamuflase, kepala sekolah Sami melambai kepada Ang Li dan berkata dengan wajah dingin, waktunya dibatasi 1 jam. Jika Anda dapat menemukan saya, Anda menang. Kentut bodoh. Fali mengumpat dengan suara rendah dan bertanya pada Lian, saudaraku, senjata dan perlengkapan apa yang kamu inginkan? Karena kepala sekolah Sami tidak membawa senjata apapun, Ang Li terlalu malu untuk membawa senjata dan perlengkapan yang terlalu banyak, sehingga ia hanya memilih senapan sniper buatan Rusia yang dilengkapi dengan night vision scope dan 1 set pakaian kamuflase. Setelah memastikan tidak ada masalah dengan senjata apinya, Ang Li mengambil peralatan sederhana tersebut dan mengikuti jejak kepala sekolah Sami. Wali naik ke atap kotak perkakas, memegang teleskop penglihatan malam berkekuatan tinggi di tangannya, diam-diam merasa bangga pada dirinya sendiri. Hehe, apa menurutmu aku tidak akan bisa menonton duelmu jika kamu tidak mengizinkanku berpartisipasi? Selain teleskop night vision, Fali juga menyiapkan 3 drone untuk memotret guna memastikan tidak ada gambar indah yang terlewatkan. Hah? Fali mengerutkan kening. Dia hanya melihat Lian, tapi tidak menemukan kepala sekolah Sami yang pergi lebih dulu. Aneh, kemana orang tua itu pergi? Fali mencari lagi dengan teropong night vision-nya. Setelah memastikan bahwa kepala sekolah Sami telah menghilang, dia segera memerintahkan bawahannya, aktifkan drone dan temukan pria gendut itu untukku. Drone itu menyala, tetapi begitu terbang ke udara, ia jatuh satu demi satu. Apa yang terjadi? Tanya Fali. Setelah dilakukan pengecekan, satpam yang bertanggung jawab mengoperasikan drone menjawab, sinyalnya terganggu dan drone tidak dapat digunakan. Apa? Fali membeku di sana, dan segera menggunakan night vision lagi untuk melihat ke kejauhan. Ang Li mengikuti jejak kepala sekolah Sami sepenuhnya. Meski kepala sekolah Sami tidak bersenjata dan tidak membawa senjata dan perlengkapan apapun, Lian tidak berani gegabah sama sekali. Kepala sekolah Sami adalah sosok legendaris di daftar teratas. Dia sendirian menciptakan sekolah penembak jitu Jerman. Menurut kepala sekolah Sami, Ang Li mempelajari semua keterampilan menembak darinya, dan dia sangat mengenal Ang Li. Sangat sulit untuk mengalahkan seseorang yang mengenal Anda dengan baik, dan selain itu, orang tersebut juga adalah guru Anda. Setelah melewati bukit pasir, Lian menemukan tiba-tiba ada lebih banyak jejak kaki di tanah, menyebar ke 4 atau 5 arah. Jelas hanya satu dari jejak kaki ini yang nyata, dan jejak kaki lainnya hanya akan membawa Ang Li ke dalam jebakan. Mana yang benar? Lian menatap jejak kaki di tanah dan berpikir. Bab 395. Terdapat 5 rangkaian jejak kaki, 4 di antaranya sangat jelas, dan hanya 1 rangkaian yang relatif dangkal. Lian tersenyum diam-diam. Keempat jejak kaki yang jelas tersebut sengaja diinjak, dan hanya jejak kaki yang relatif dangkal yang sesuai dengan jejak kaki yang telah ia telusuri sebelumnya. Kepala sekolah Sami sengaja meninggalkan 4 pasang jejak kaki yang jelas untuk membingungkan Lian, lalu pergi ke arah lain. Tentu saja tidak bisa dipungkiri bahwa rangkaian jejak kaki dangkal ini merupakan jebakan yang sengaja ditinggalkan oleh kepala sekolah Sami. Setelah ragu-ragu sejenak, Lian berjalan ke arah kumpulan jejak kaki yang lebih dangkal. Kumpulan jejak kaki itu akhirnya menghilang di sekitar gundukan pasir setinggi lebih dari 10 meter. Lian tidak langsung mengikuti jejak kaki tersebut, melainkan naik ke puncak gundukan pasir. Kepala sekolah Semi pasti akan membuang banyak waktu saat membuat jebakan jejak kaki, tidak peduli mana yang asli, berdiri di atas gundukan pasir dapat membuat Anda melihat dengan jelas ke 5 arah pada saat yang bersamaan. Sesampainya di atas bukit, Lian melihat sesosok tubuh bergerak ke arahnya.
Melalui ruang penglihatan malam, Lian melihat sosok yang terbungkus pakaian kamuflase yang sama seperti dirinya. Kepala sekolah semi, Anda tidak menyangka saya akan menemukan Anda secepat ini, bukan? Kamu memang memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam menembak, tapi kamu terlalu sombong untuk berduel denganku tanpa senjata atau perlengkapan apapun. Kesombonganmu lah yang membunuhmu. Lian sedang berbaring di gundukan pasir, mengunci target melalui teropong penglihatan malam, dan mempertimbangkan apakah akan menembak untuk membunuhnya. Berpikir bahwa dia telah ditinggalkan oleh sekolah penembak jitu Jerman, Lian masih marah. Namun kebaikan guru tidak bisa dilupakan. Ang Li tidak akan benar-benar menembak kepala sekolah semi, tapi bermaksud memberinya sedikit pelajaran untuk membuktikan bahwa dia menang. Garis bidiknya tenggelam, dan Ang Li dengan cepat mengunci kaki kepala sekolah semi, berniat membiarkan peluru itu menyebabkan sedikit goresan di kakinya. Jarak, kecepatan angin. Tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan setengahnya. Jari Lian menekan pelatuknya dengan ringan, tetapi ketika dia hendak menarik pelatuknya, jarinya tiba-tiba terangkat. Salah. Lian tiba-tiba menyadari sebuah detail. Kepala sekolah semi hanya mengenakan celana pendek pada siang hari, dengan seluruh betisnya terbuka. Karena merasa kedinginan, dia meminta pakaian kamuflase. Sasaran di depannya jelas-jelas memakai celana kamuflase warna gurun. Selain itu, meski berbalut setelan kamuflase, sosoknya sedikit lebih kurus dibandingkan kepala sekolah semi. Bukan kepala sekolah semi. Lian tampak sedikit terkejut. Tidak peduli siapa targetnya, itu pasti umpan yang ditemukan oleh kepala sekolah semi. Kepala sekolah semi, kamu memang rubah yang licik. Saya pikir Anda datang ke Arab Saudi sendirian, tetapi saya tidak menyangka Anda memiliki pembantu. Ang Li berhenti, menembak target, menekan topi kamuflase di kepalanya, sedikit menundukkan kepalanya, dan melihat sekeliling lagi melalui teropong penglihatan malam. Di mana? Lian mencari dengan sangat hati-hati, membagi area yang terlihat menjadi beberapa area kecil, dan kemudian menyelidiki setiap area kecil. Tidak. Saya memeriksa hampir semua tempat, tetapi tidak dapat menemukan kepala sekolah Sami yang tersembunyi. Saat ini, sasaran palsu sudah hampir mencapai gundukan pasir lainnya, meninggalkan sederet jejak kaki kemanapun dia berjalan. Tapak. Mata Lian berbinar, dan dia memikirkan 5 kelompok jejak kaki yang memanjang ke arah yang berbeda. Hanya kelompok di depannya yang dangkal, dan yang lainnya sangat dalam. Sial, dia tidak di depanku, dia di belakangku. Bang! Suara tembakan terdengar dari belakang Lian. Hampir di saat yang bersamaan, awan debu berterbangan di sisi kiri Lian, dekat lengannya. Bang! Tembakan kedua juga datang dari belakang Lian, dan awan debu berterbangan di samping lengan kanannya. Dua tembakan berturut-turut, sepertinya sang penembak meleset dari sasaran, namun nyatanya kedua peluru tersebut berhasil menghindari Ang Li sehingga membenarkan keakuratan tembakan lawan. Lian, kamu kalah. Kepala sekolah semi. Lian mengenali suara kepala sekolah Sami dan berbalik untuk melihat kepala sekolah Sami berdiri di belakangnya. Dia tidak membawa senjata di tangannya saat pergi, tapi sekarang dia punya. Karena dia tidak sendirian dan memiliki umpan hidup, apa maksudnya satu senjata lagi? Lian turun dari gundukan pasir dan merasa sedang dipermainkan. Disepakati bahwa ini akan menjadi duel, tetapi kepala sekolah semi mendapat bantuan. Kalau dipikir-pikir, dia meminta duel di malam hari, mungkin karena dia tidak bisa melihat target dengan jelas di malam hari. Hehe. Kepala sekolah Sami memandang Lian dan tersenyum, lalu bertanya, apa, kamu tidak yakin? Lian tidak puas, tapi dia tidak berbohong, dia hanya sedikit tidak senang. Tidak, jika kamu kalah, kamu kalah. Kamu hanya bisa menyalahkanku karena tidak terampil seperti orang lain. Hehe. Kepala sekolah Sami tersenyum lagi, menatap Lian dan berkata, kamu adalah murid terbaikku, dan ini tidak pernah berubah. Bukan karena Anda rendah diri dalam hal keterampilan, Anda hanya terlalu mempercayai mata Anda. Ingat, jangan pernah mempercayai mata sendiri, apalagi di medan perang. Mata mungkin menipumu, tapi hati tidak. Anda harus tahu bagaimana melihat dunia dengan hati Anda. Ang Li, ini pelajaran terakhirku untukmu. Petik 2. Mata bisa menipu, lihatlah dunia dengan hatimu. Lian tiba-tiba merasa seperti tercerahkan, dan pikirannya menjadi jernih. Ya, Ang Li terlalu percaya pada matanya sendiri di masa lalu, yang sangat berkaitan dengan pendidikan yang diterimanya. Penembak jitu perlu menyembunyikan dirinya terlebih dahulu, lalu mencari musuh, mencari hal-hal yang tidak seharusnya ada di sana. Pencarian membutuhkan mata, dan Anda dapat menilai lokasi musuh dengan mengandalkan perbedaan halus di layar. Dalam pertarungan dengan kepala sekolah semi, mata yang selama ini dia percayailah yang menipunya. Lian akhirnya mengerti alasan kepala sekolah Sami datang mencarinya. Di game ketiga kematian, semua orang adalah legenda di daftar langit, dan mereka tahu cara membuat jebakan lebih baik dari siapapun. Biarkan Anda berpikir apa yang Anda lihat itu nyata, lalu ambil kesempatan ini untuk menembak Anda sampai mati. Ini adalah kompetisi intelijen, tetapi juga merupakan penipuan yang cerdik. Itu tergantung siapa yang bisa mengetahui penipuannya terlebih dahulu. Kepala sekolah semi memberi pelajaran berharga kepada Ang Li, membuatnya sadar bahwa dia tidak bisa selalu mempercayai matanya dan harus mengandalkan hatinya untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan.
Kepala sekolah, terima kasih. Lian memberi hormat militer. Retakan. Kepala sekolah Sami segera membalas hormat militer, dan kemudian berkata dengan wajah serius, Lian, jika saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih, saya yang seharusnya berterima kasih. Saya tahu Anda dianiaya ketika Anda berada di Jerman. Kepala sekolah dan sekolahlah yang merasa kasihan kepada Anda. Saya meminta maaf kepada Anda di sini dan berharap mendapatkan pengampunan Anda. Petik 2. Setelah mengatakan itu, kepala sekolah Sami membungkuk dalam-dalam lagi. Kepala sekolah, sebenarnya saya tahu Anda tidak bisa menahan diri, jadi saya tidak menyalahkan Anda untuk waktu yang lama. Lian buru-buru membantu kepala sekolah Sami berdiri. Menghormati guru dan mengajar adalah dasar penanaman. Kepala sekolah, sepertinya aku belum minum bersamamu, kata Lian tiba-tiba. Hehe. Ayo kita minum yang enak, tapi kamu harus menjadi tuan rumahnya. Petik 2. Kepala sekolah Semi tersenyum bahagia. Setelah minum hingga subuh, kepala sekolah Sami meninggalkan Arab Saudi dengan pesawat. Lihatlah dunia dengan hatimu. Dalam beberapa hari berikutnya, Lian terus memahami kalimat ini. Bab 396. Pada hari ke-6 setelah Ang Li tiba di Arab Saudi, broker menelepon dan mengatakan Jesse akan menjemputnya pada jam 8 keesokan paginya. Setelah menutup telepon, Lian melihat Kaizi berdiri di depannya. Kaizi menundukkan kepalanya, meraih sudut bajunya dengan kedua tangan, dan menggerakkan kakinya dengan gelisah. Lian merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia baru saja melihat pemandangan ini beberapa hari yang lalu, ketika Nuote meminta untuk bergabung dengan kelompok tentara bayaran Orion. Kaizi, katakan saja padaku jika ada yang ingin kau katakan. Lian menghela nafas diam-diam, sudah menebak masalah apa yang disebabkan Kaizi padanya, kalau tidak, dia tidak akan terlihat seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Bos, saya telah menghapus berita bahwa Anda adalah pemimpin kelompok tentara bayaran Orion. Kaizi mengangkat kepalanya dan berkata, Lian mengangguk ringan. Dia melakukan ini sambil menatap Kaizi. Namun, berita tentang perekrutan tentara bayaran Orion Mercenary Group masih diposting di internet. Caiko melanjutkan, Lian menjawab dengan lembut lagi. Dia bukan dari Orion Mercenary Group. Apakah Orion Mercenary Group merekrut orang atau tidak ada hubungannya dengan dia. Orang lain ingin bergabung dengan Orion Mercenary Group, dan mereka datang ke sini. Lian menemukan ada yang tidak beres. Seseorang ingin bergabung dengan kelompok tentara bayaran Orion. Juga, mengapa orang ini datang ke sini? Kaizi, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Lian bertanya. Kaizi menarik napas dalam-dalam dan berteriak, Bos, Anda juga kenal orang ini. Dia mengira Anda adalah pemimpin kelompok tentara bayaran Orion, jadi dia datang dan meminta untuk bergabung. Apakah saya mengenalnya? Apakah kamu bergabung dengan kelompok tentara bayaran Orion karena aku? Siapa itu? 3 pertanyaan terlintas di benak Lian, dan sebelum dia sempat bertanya, dia mendengar pertengkaran datang dari luar pintu. Aku bergabung dengan kelompok tentara bayaran Orion sebelum kamu. Menurut aturan, kamu harus memanggilku senior. Mulai sekarang, kamu harus mematuhi perintahku. Dengarkan kamu. Mungkin kamu belum tahu. Lian, pemimpin grup tentara bayaran Orion, adalah temanku. Aku bergabung dengan grup tentara bayaran Orion hanya untuk memberikan wajah saudaraku. Dia pasti akan menunjukku sebagai wakil pemimpin. Lalu bagaimana jika Anda bergabung terlebih dahulu? Bukankah Anda harus menuruti perintah saya, wakil komandan? Petik 2. Wakil pemimpin. Berhentilah bercanda. Apakah kamu lupa bahwa kamu adalah jenderalku yang kalah? Jika Anda bisa menjadi wakil pemimpin, saya juga bisa. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Petik 2. Kamu harus mendengarkanku. Pemimpinnya adalah saudaraku sepanjang hidup dan mati. Aku benci orang sepertimu yang menggunakan pintu belakang untuk membangun hubungan. Ayo kita lakukan lagi kalau bisa. Ayo datang saja, siapa yang takut pada siapa. Ada banyak kebisingan di luar, tapi Lian di dalam mengerutkan kening. Salah satunya tidak lain adalah Notei, yang datang ke sini beberapa hari yang lalu, dan yang lainnya sudah tidak asing lagi. Hanya dari suaranya, Anda dapat mengetahui bahwa dia adalah tentara Amerika John. Ang Li sungguh terkejut sekaligus senang John bisa tampil di sini. Seperti yang dijelaskan oleh Yohanes, kita adalah saudara yang hidup dan mati bersama. Sekarang Lian juga mengetahui siapa yang dibicarakan Caizi adalah John. Melihat John dan Notei hendak bertengkar, Lian tidak bisa berpura-pura tidak mendengar, membuka pintu dan berjalan keluar. Bos! Teriak Notei sambil berdiri tegak. Saudaraku! John berjalan mendekat dan memeluk Ang Li. Melihat pemandangan ini, Notei memasang tatapan cemburu di matanya. Ang Li juga sangat senang bisa bertemu John lagi, namun kekalahan John sungguh mengejutkan. Seragam kamuflase tersebut memiliki setidaknya 20 lubang dari atas hingga bawah, dan sepertinya diambil dari tempat sampah. Dia masih sangat tinggi, tetapi berat badannya turun banyak dan terlihat sangat kuyu. John, kenapa kamu bertingkah seperti ini? Lian bertanya dengan sangat bingung. Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Saudaraku, jangan membicarakan hal lain. Bisakah kamu mencarikan sesuatu untuk membuat perutku lebih dulu?
kata John dengan ekspresi sedih. Caizi, minta seseorang segera mengambilkan makanan. Lian segera memesan. Dalam hitungan detik, meja makanan sudah siap. John tidak sopan dan menyapu makanan di atas meja. Setelah bersendawa, dia menepuk perutnya dengan puas. Saudaraku, aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu lagi. John, ada apa denganmu? Lian bertanya lagi. John kemudian menceritakan pengalamannya setelah berpisah. Setelah lari ke Rusia, John tidak punya uang, dan akhirnya harus bergabung dengan kelompok tentara bayaran untuk memenuhi kebutuhan, berpikir bahwa dia bisa menghasilkan lebih banyak uang untuk berpartisipasi dalam Death Game dan bertarung bersama Ang Lee. Sayangnya, John tidak bisa mengubah kebiasaan belanjanya sama sekali. Dia menghabiskan setiap sennya dan masih berhutang banyak. Belakangan, John melihat berita tentang Orion Mercenary Group yang merekrut tentara bayaran, dan melihat bahwa Lian adalah pemimpinnya. Dengan siapa Anda berpikir untuk berhubungan seks? Jadi, John menjual semua barang miliknya, membeli tiket pesawat ke Arab Saudi, dan bergegas ke sana. Karena dia tidak punya uang, John menumpang dan berjalan jauh setelah turun dari pesawat, jadi dia terlihat sangat malu. Mendengar penjelasan John, Lian terdiam. Kenapa kamu tidak menelepon Chaiko dan memintanya menjemputmu? John tersenyum pahit dan berkata, saya bahkan tidak punya uang untuk menelepon lagi. Hehe. Apalagi yang bisa Ang Lee katakan. Di sisi lain, terlihat juga bahwa John adalah orang yang sombong dan sombong, ia hampir mati kelaparan tanpa mengemis. Yah, John, menurutku kamu salah. Aku bukan pemimpin kelompok tentara bayaran Orion. Lian berpikir sejenak dan akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Apa? John terkejut sesaat, lalu mengalihkan perhatiannya ke Caizi. Caizi segera menjelaskan, ada sedikit kesalahpahaman. Jika bos ingin menjadi pemimpin kelompok tentara bayaran Orion, dia bisa melakukannya kapan saja, tapi bos sekarang fokus pada permainan kematian dan belum membuat keputusan akhir. Belum. Petik 2. John menunjukkan ekspresi, saya mengerti, dan memutuskan bahwa Ang Lee pasti akan menjadi pemimpin kelompok tentara bayaran Orion. Saudaraku, apapun yang terjadi, aku datang ke sini, kamu tidak akan mengusirku, kan? Tentu saja tidak. Ini wilayah Ali. Sekalipun aku tidak peduli, Ali tidak akan membiarkanmu kelaparan. Lian berkata buru-buru. John juga mengetahui kabar bahwa Ali adalah seorang pangeran, dan tampak bertekad. Baiklah, aku akan tinggal di sini selama sisa hari ini. Selama kamu menjadi pemimpin kelompok tentara bayaran Orion, aku akan segera bergabung denganmu. Hehe. Lian tersenyum datar. Masalah Note belum terselesaikan sepenuhnya, dan muncul masalah lainnya. Sore harinya, Ali akhirnya keluar dari ruang mekanik. Setelah melihat John, tentu saja dia sangat bangga dan menjelaskan bahwa John bisa tinggal di sini selama yang dia mau. Keluarnya Ali kali ini bisa dikatakan sangat tepat waktu dan membawa kabar baik, ia menyelesaikan transformasi senapan sniper Type 85 sesuai kebutuhan Ang Lee. Semua modifikasi fokus pada skope yang ukurannya 2 kali lebih besar dari skope aslinya, seperti memiliki moncong tambahan pada sniper rifle. Bersambung.